Selamat pagi teman-teman, ini pukul 4 pagi, lewat 4 menit di Jakarta. Kita sedang lihat MNCN dan GoTo. Ini GoTo, ini adalah MNCN. Eh, Kemarin untuk MNCN saya sampaikan bahwa MNCN di persimpangan, karena kemarin itu ada di sini. Candlenya duduk di atas kurva merah ini. Jadi ada kemungkinan harga akan kembali ke atas. Tapi memang kurva merah ini bukan kurva yang kuat. Ini harus bertemu. Jadi saya sampaikan ini adalah persimpangan bagian saya apakah balik ke atas atau belum ke bawah. Ternyata kemarin turun jauh ke bawah. Sehingga menyentuh kurva minggu. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, sebetulnya MNC ini sudah selesai. Sudah naik di sini dari atas dengan kurva biru ya. Naik ke atas dan kembali ke kurva biru. Kurva birunya juga ikut naik. Jadi sebetulnya sudah balik ke home base-nya. Yang kita anggap kurva biru adalah home base, maka MNCN sudah kembali ke harga home base-nya. Sudah menyelesaikan satu cycle, ya, satu siklus. Ini juga sama terjadi dengan GoTo. Nah, GoTo start bukan dari biru, itu dari sini ya, bawah sini. Tapi sekarang sudah kembali ke biru. Jadi juga GoTo sudah menyelesaikan satu siklus harganya. Yang untung sudah ambil untung di sini ya. Kita lihat GoTo ini. Kalau buntut naik ke atas ini artinya ada take profit. Yaitu harga sampai di atas orang jualan. Harga sampai di atas orang jualan. Yang namanya take profit. Jadi sepanjang beberapa hari ini memang orang sudah mengambil profit. Termasuk volume-volume besar di sini. Ini minggu lah. Bukan. Ini saya nggak pakai apa namanya. Ini bukan harian. Ini juga teman saya bisa kita lihat ininya. Nah, Jerman saya sudah kembali. Ini kurva putih kalau di sini. Kalau tadi kurva biru di diagram yang baru ini kurva putih. Juga demikian. Jadi, apakah akan dimulai siklus yang baru? Itu pertanyaannya. Mulai naik lagi. Nggak gampang ya, memulai satu siklus baru itu ada proses. Ada proses memeriksa minat publik, memicu perhatian publik. Ya, jadi siklus ini sudah selesai, apakah akan dilanjutkan? Mungkin ada jeda waktu. Kecuali, kecuali kalau penurunan ini adalah di luar skenario. Jadi misalnya ada berita dolar naik atau ada berita Trump bikin apa ya, mengancam negara mana, nah tiba-tiba orang malas dan jualan. Itu bisa. Nah, itu saya nggak tahu. Ya. Karena, saya nggak selalu mengikuti berita-berita seperti itu. Jadi kalau ini disebabkan oleh iklim, ada pemicu, maka ini bisa segera naik lagi kalau penyebabnya itu sudah clear. Bisa. Ya. Katakanlah ini karena dolar menakutkan itu. Orang malas pegang saham, uangnya dipindahkan. Jual saham, uangnya pindah ke emas, misalnya kan bisa begitu. Jadi karena uang yang ada di bursa saham itu dengan uang yang berada di komoditi lain, ya itu muter-muter. Ya hari ini di bursa saham, besok di bursa kripto, lusa di bursa komoditi, ya kita nggak tahu. Tapi intinya secara grafis, karena siklus harga, satu cycle sudah selesai.
Kita tinggal tunggu apakah uh, akan dimulai lagi aset yang baru. Mungkin ada pertanyaan, apakah pada harga ini layak beli? Kalau menurut saya layak beli. Harganya, tapi timingnya, ya kita tunggu. Kalau saya akan tunggu um, tanda-tanda lagi, tanda-tanda yang baru. Tapi menurut harga, kalau sabar, ini harga sudah layak beli. Saya juga sudah beli sebetulnya. Ya. Untuk Goto, untuk kawan-kawan belum. Nah, saya punya tidak banyak dan sekarang loss. Mungkin loss 4%-an sekitar ya. Jadi besok mungkin saya cut loss saja. Tapi tergantung lah, kita bisa lihat di perkembangan. Karena menyimpannya juga nggak salah. Menyimpan pada harga ini, ya, nggak salah juga. Karena bisa aja. Karena cuma saya nggak tahu kapan. Uh, untuk MNCN kita lihat kurva putih masih naik. Nah, jadi harapan masih ada. Cuma ini kurva merahnya sudah turun ke bawah, sudah menyilang. Kalau di Goto, kurva merahnya masih uptrend. Belum sempat ini ya, turun ke bawah. Kalau secara sejarah, karena sejarah Goto saya ikuti lebih lama, saya lebih yakin kepada Goto. Ya, untuk beli di segini. Goto yang kemarin nambah. Harga 62 dan 63. 62 saya beli 63, kemudian saya tawar 62, rupanya dikasih waktu sore hari. Nah, MNC ini yang saya ragu apakah akan dimulai siklus yang baru, karena saya lihat minat publik kecil. Jadi ini kenaikan yang dipicu oleh supir, oleh juragan. Tapi minat publik sendiri tidak sebesar pada Goto. Demikian, satu lagi. Ini juga dipicu oleh asing keluar ya. Dua-duanya begitu. Jadi barangkali ini yang jadi penyebab utamanya. Asing keluar, mungkin ada opportunity di luar, atau di eh, tempat lain ya. Di luar negeri juga bisa, kita nggak tahu. Demikian tentang MNCN yang kemarin saya bahas, karena saya bilang ada persimpangan, dan tentang Goto yang memang kemarin-kemarin menarik ya. Saya sudah jualan itu di 68 saya sudah saya tinggiin, itu bisa jualan 68. Uh, kecuali yang paket rally ada saya sedikit paket yang disiapkan untuk rally, ya saya biarkan saja jatuh bangun. Ini sekarang juga saya tambah lagi. Mungkin masih lama nggak apa-apa. Nah, saya percaya Goto uh, memang ada gorengan juga, tapi saya masih percaya kekuatan dari bisnisnya. MNCNIC bisnisnya bagus ya. Jadi sebetulnya hanya publik kelihatan belum berselera saja. Mungkin soal waktu. Jadi, ya kita lihatlah. Demikian, terima kasih teman-teman. Selamat pagi, sehat selalu.